Eropa kenapa kok mengalami masa kegelapan? Karena pada waktu itu mabuk dogma, mabuk agama. Bangsa Eropa mulai bangkit itu kurang lebih sekitar abad ke-14. Mereka mulai adanya penelusuran penjelajahan samudera yang diawali oleh Marco Polo. Ya, abad ke-14, 800 tahun berarti sekitar mulai abad 6 mereka mengalami masa kegelapan karena mabuk dogma. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah yang cukup garis besarnya yaitu adanya perang salib. Karena sesama mabuk dogma, mereka antar saudara, mereka berperang. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, baru-baru ini di dalam percaturan global adanya perang antara Iran bermusuhan atau diserang oleh Amerika dan Israel. Di mana-mana di media bertebaran banyak berita. Ada yang hoax, ada yang berita beneran. Karena dengan teknologi AI banyak sekali berseliweran seolah-olah ya perang beneran, ya, tapi padahal itu AI. Ya. Dengan adanya perang Iran bermusuhan dengan Amerika Serikat dan Israel ini menginspirasi saya untuk membahas tema ya, bangkitnya bangsa Persia dalam kurung Iran dan bangsa Sumeria dalam kurung Mesir. Belajar dari bangkitnya bangsa Persia atau Iran dan bangsa Sumeria atau Mesir. Kita perlu belajar akan kebangkitan mereka. Walaupun sampai detik ini kita belum melihat keberhasilan dari kebangkitan mereka. Berbeda ketika kita membahas, kita perlu belajar dari masa kegelapan Eropa. Videonya sudah diupload oleh Mas Puji selaku admin. Eropa mengalami kegelapan itu kurang lebih 800 tahun. Mulai abad kurang lebih ya, Eropa itu bangkit baru kurang lebih abad ke 14. 13-14 kalau 800 tahun berarti mereka mengalami kegelapan mulai abad ke-6. Mereka perang antar saudara karena mabuk dogma. Mereka rebutan huruf A dan O antara Allah dan Allah, ya, perang salib. Ini jutaan orang mati di Eropa. Sehingga kalau kita pergi ke Cordoba, di sana ada bangunan-bangunan yang pada masa tertentu menjadi masjid, masa tertentu menjadi gereja. Setelah selesai perang salib perebutan A dan O, Eropa masih terpuruk dengan adanya
perang inkusisi sesama Nasrani. Mereka mabuk dogma, rela membunuh dengan saudaranya sendiri. Selesai perang inkusisi, terus adanya revolusi gereja. Adanya revolusi industri, adanya Renaissance. Mereka barulah tercerahkan. Mereka tidak lagi mau mabuk dogma. Dari pengalaman masa kegelapan 800 tahun tadi, Eropa bangkit dan menyimpulkan senjata pembunuh paling ampuh, paling hebat bukan bom atom, bukan nuklir, tapi agama. Dan akhirnya mereka menggunakan agama untuk mendogma negara-negara yang mereka datangi setelah masa penjelajahan samudra Marco Polo. Mereka selalu berkonsep apa? Gol, Gloria, Gloris. Bangsa-bangsa yang mereka datangi dibuat mabuk agama. Seperti masa kegelapan mereka 800 tahun. Bangsa yang mabuk dogma, mabuk agama, mudah dikuasai. Ini kalau para pemirsa ingin lebih lengkap videonya, silakan cari di channel YouTube Raket Prasojo. Kita belajar dari masa kegelapan Eropa. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar dari bangkitnya bangsa Persia atau Iran dan bangsa Sumeria atau Mesir. Tapi sebelum itu, ini Mbah Jari sama Bu Satir mau melantunkan tembang. Silakan, monggo Mbah Jari. Eling nalika semana rikala aku pinanggih najan ora sengaja isyarat eseming lati tratapan jroning ati nambayatiku tresno ora kena den pambengi nunggal sedya antuk jampi ning kasmaran. Sampun judulipun Langgam Witing Tresna. Monggo menawi diterusaken. Witing tresna jalaran saka kulina srawung saben dina guyon maton sabara pun ngira ora ngira anggota rasa asmara kapan aku bisa gandeng dukun
caket rukun nendra suwe tak pikirna mata lane aku krasa dhewe gandeng rukun marang budayane ora kudu aku peni kang damai dadya pepelik sandra budaya mawas diri. Sampun, Pak. Matur nuwun Bu Satir, tembangipun lajeng Bu Nani monggo. Rahayu. Hangi tungo pawelinge kaki sabdo palon pamong nuswan tara amecoka sengsarane rakyat nusa sadaron nampi panodining yang kelambang wong nyabrang rating tengah katengku santering kalikan belah yeguning kapura sabta ngesti haji kecalmo semyo leno Rahayu, terima kasih Bu Nani Mardiati. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Belajar dari bangsa Persia dalam kurung Iran dan bangsa Sumeria dalam kurung Mesir. Ya. Belajar bangkitnya bangsa Persia dalam kurung Iran dan bangsa Sumeria dalam kurung Mesir. Para pemirsa, barangkali selama ini kita semua belum paham. Karena selama ini kita didogma, digiring seolah-olah Mesir ataupun Iran ini adalah bangsa Arab. Banyak di antara kita yang jarang mau belajar tentang sejarah. Mereka menganggap Mesir itu ya Arab. Iran itu ya Arab gitu loh. Apalagi pemerintah Mesir tahun 1926 ya, ini berjasa untuk umat Islam, yaitu melakukan kanonisasi kitab suci Al-Quran.
Karena pada waktu itu banyak sekali Muslim dari seluruh dunia belajar ke Al-Azhar Mesir. Ini membawa kitab suci Al-Quran versinya masing-masing. Waktu itu versinya banyak sekali. Ya. Akhirnya diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir dan perguruan tinggi Al-Azhar. Mereka melakukan inventarisasi dan kanonisasi kitab suci Al-Quran. Ada semacam penyetaraan. Sehingga saat ini setelah dikanonisasi tadi, Al-Quran ada standarisasinya. Itu pun sampai sekarang masih ada kalau nggak salah sekitar 4 atau 6 versi Al-Quran di dunia ini. Jadi jangan heran Al-Quran yang di Indonesia dengan di Arab Saudi itu ada perbedaan sedikit. Dengan di Iran ada perbedaan. Ya. Walaupun itu sudah dikanonisasi oleh pemerintah Mesir tahun 1926. Tapi kita tidak membahas itu. Ini karena berjasa itulah akhirnya banyak orang mengira Mesir itu ya Arab gitu loh. Begitu juga dengan Iran. Banyak di antara kita menganggap Iran itu juga Arab gitu loh. Sehingga kemarin kalau di medsos itu banyak sekali tokoh-tokoh agama di Indonesia ini mengecam Amerika Serikat dan Israel karena menyerang Iran. Padahal beberapa waktu yang lalu Iran mereka musuhi karena dianggap Syiah. Termasuk bagaimana peristiwa di Sampang, Madura. Mereka bersaudara kandung. Sampai-sampai orang-orang Syiah harus diusir dari kampung halamannya sendiri. Harus ngungsi. Ya. Tetapi ketika Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel, mereka membela Iran. Karena banyak tokoh agama melakukan pembelaan seperti itu, bangsa kita pun juga ikut-ikutan. Mereka sama-sama berteriak-teriak di medsos untuk menyerang Amerika Serikat. Bahkan ada pemberitaan di beberapa negara lain, ini mereka menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat. Dalam bahasan kita, mohon maaf kita tidak ingin memperdalam itu, walaupun ada yang tadi bangsa kita saat ini terpolarisasi ya, untuk membela Iran. Mereka mencaci maki, membuli, memusuhi Amerika Serikat. Tetapi kalau kita baca dari berbagai berita yang ada, sebelum terjadi perang Iran ini, sebelum Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, di Iran sendiri sudah ada gejolak yang luar biasa. Mereka sudah memulai revolusi menentang pemimpin mereka, memprotes kepemimpinan Khomeini. Bahkan banyak perempuan-perempuan yang demo sampai disemprot gas air mata. Banyak pemberitaan wajah perempuan tadi sampai matanya itu cacat sebelah karena disemprot dengan gas air mata. Ya. Bangsa Persia bangkit. Sehingga ada sebuah tulisan dari wanita Iran. Ya. Mereka memprotes keras. Pesan keras dari wanita Iran. Kalau di Indonesia kan begini. Kalau kamu bukan orang Iran, diam saja. Bahkan kamu tidak tahu di mana Iran di peta, apalagi bedanya Iran dan Arab. Iran adalah peradaban ribuan tahun, sementara Republik Islam Iran baru berkuasa 47 tahun. Siapapun yang marah soal Iran ingin merdeka, tapi bukan orang Iran, jangan sok peduli. Jadi yang bukan orang Iran, jangan sok peduli.
Kami rakyat Iran sendiri yang akan mengusir diktator dan mengambil kembali negara kami dari rezim busuk ini. Terima kasih kepada Amerika Serikat dan Israel yang akan datang membantu menghancurkan tirani itu. Ini perjuangan Persia asli, bukan propaganda rezim jahat Khomeini. Ya. Ini saya menemukan banyak pesan-pesan dari Iran yang seperti ini di medsos. Ya. Nah, kita tidak akan masuk itu permasalahan internal negara mereka. Kita sebagai lembaga kajian budaya Nusantara, yang kita kaji, yang kita cermati adalah bangkitnya bangsa Persia. Iran bukan Arab, Iran adalah bangsa Persia. Bangsa Persia adalah peradaban yang ribuan tahun. Peradaban Persia hancur dengan kedatangan dogma-dogma Arab. Peradabannya hancur. Saat ini mereka bangkit. Mereka ingin kembali memuja leluhur mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi memuja tirani yang bukan dari leluhurnya. Mereka tidak lagi mau memuja leluhur bangsa Arab. Nah, begitu juga dengan di Mesir. Saat ini ada berita yang cukup luar biasa oleh pemerintahan Mesir yang sekarang. Kalau di Iran tadi, kebangkitan revolusinya dari rakyat. Mereka berdemo menentang tirani yang berkuasa saat ini, sehingga malah mereka berterima kasih dengan Amerika Serikat dan Israel. Mereka ingin bangkit, mereka ingin merdeka jiwa raganya, tidak lagi ditindas oleh tirani yang memaksa mereka untuk memuja leluhur bangsa Arab, yang mereka harus meninggalkan leluhurnya sendiri. Sementara yang di Mesir, ini bahkan adanya revolusi ini dimulai oleh presidennya sendiri. Presiden Mesir sekarang yaitu Presiden Abdel Fattah al-Sisi berupaya membangkitkan kembali peradaban Mesir kuno. Mereka mulai sadar kenapa leluhurnya dihujat, dimaki-maki, dikatakan dari sisi-sisi negatif. Fir'aun leluhur mereka yang telah memberikan mereka kemakmuran, sehingga Fir'aun dipuja karena mampu membawa kemakmuran. Dibuatkan piramida, dibuat mumi, adalah bentuk rasa terima kasih rakyat Mesir pada waktu itu. Tetapi dengan datangnya dogma Arab, Mesir terjajah. Mesir hilang peradaban Mesir kunonya dan menjadi Arab. Ini ceritanya mirip dengan Iran. Sehingga saat ini Presiden Abdel Fattah al-Sisi mencoba membangkitkan peradaban yang luar biasa tadi. Bahkan saat ini pemerintah Mesir mencoba mengembalikan, mengajarkan huruf Mesir kuno untuk diajarkan di sekolah-sekolahnya. Tetapi Presiden Mesir tidak frontal juga, yang karena selama ini budaya Arab sudah diajarkan di Mesir sekian ratus tahun. Saya membaca berita, dan para pemirsa bisa buka di Google bagaimana Presiden al-Sisi tadi mengajar. Di Google banyak Presiden al-Sisi mengajarkan, memberikan perintah untuk mengajarkan kembali huruf Mesir kuno. Ini saya sedang cari beritanya bagaimana Mesir menghuruf Egypt, kalau nggak salah nama hurufnya itu. Kalau seandainya bangsa kita mendapatkan presiden seperti itu,
Karena selama ini bangsa kita juga ratusan triliun kita memuja, mengembangkan budaya Arab, sementara budaya Jawa diabaikan, budaya Batak diabaikan, budaya Dayak diabaikan, budaya Nusantara diabaikan. Kita harus banyak belajar dari kebangkitan bangsa ini. Wah, ini ada beritanya, yaitu huruf hieroglif diajarkan di sekolah-sekolah. Wah, ini luar biasa, ini banyak di Google bisa kita buka ini. Ya, kita memang lembaga kajian, kita harus sering banyak membaca. Dan Jawa tidak akan bicara sekedar dalam kotak, dalam tempurung saja. Kita harus juga melihat perkembangan dunia. Nah, dengan bangkitnya bangsa Mesir, bangsa Sumeria, bangkitnya bangsa Persia, tentunya menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetapi kita juga tidak berharap terjadinya perang seperti di Iran. Adanya revolusi yang membawa banyak korban. Adanya revolusi di Iran ini kalau nggak salah sudah berjalan sekitar 20-30 tahun terakhir ini. Banyak korban, banyak demo. Ya. Mudah-mudahan kita nanti seperti Mesir. Jadi yang mengawali revolusi itu malah presiden kita sendiri. Presiden kita sadar kita bukan bangsa Arab. Kita bangsa Nusantara. Kenapa harus kita keluarkan duit APBD, APBN ratusan triliun untuk mengelola, mengembangkan budaya Dayoh? Sementara budaya Nusantara, Batak, Jawa, Madura, Dayak, Buton terabaikan. Bahkan beberapa hari yang lalu di acara Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi kepada pelaku seni di Gedung Kreda Budaya Jalan Soekarno-Hatta, Malang. Gubernurnya pidato, Kepala Dinas Pariwisatanya Jawa Timur pidato, Wali Kota Malang pidato. Esensinya apa? Menurut mereka yang menghancurkan budaya Jawa ini budaya Eropa. Mereka semuanya pidato itu saya cermati. Semua mulai gubernur, kepala dinas pariwisata, wali kota Malang berpidato. Esensinya apa? Mereka menganggap yang merusak, menghancurkan budaya Jawa ini adalah budaya Eropa. Para pejabat tadi berterima kasih kepada pelaku seni sehingga gubernur memberikan apresiasi uang 1 juta dan sembako. Karena pelaku seni tadi dianggapnya sudah berjasa mempertahankan budaya Jawa dari gempuran budaya Barat. Tapi mereka tidak sadar bahwasanya yang menghancurkan budaya kita bukan sekedar budaya Barat, budaya Eropa. Ini ketidaksadaran bangsa ini. Sehingga kalau Mesir tadi dimulai oleh Presiden Al-Sisi, lah mudah-mudahan di Indonesia juga seperti itu. Jadi kesadaran itu muncul dari presidennya, kepala daerahnya, gubernurnya, wali kota gitu loh. Apakah di sini saya menganggap budaya Arab itu jelek? Tidak, bukan dalam ranah itu. Kita tidak menganggap budaya Arab itu jelek. Tetapi yang harus kita sadarkan, kita ini bukan bangsa Arab. Kalau selama ini budaya Arab, huruf Arab dikembangkan luar biasa, habis ratusan triliun dari APBD dan APBN. Padahal kita bukan bangsa Arab. Tapi kenapa budaya kita sendiri, budaya Jawa, Madura, Batak, Buton, Dayak, dan sebagainya malah terabaikan? Para pelaku seni paling banter 1 tahun sekali dikasih apresiasi, ibaratnya seperti tulang tanpa daging. Tapi 1 tahun sepenuhnya tidak dipedulikan.
hanya untuk, kalau menurut saya hanya seperti uang tutup mulut ya, 1 tahun kasih 1 juta. Bahkan katanya tahun kemarin cuma 500 katanya. Mari kita belajar dari bangkitnya bangsa Mesir atau Sumeria dan bangsa Iran atau Persia. Lah ini supaya kita lebih gayeng, kondo takon, para pemirsa kondo takon di kolom komentar yang di Sanggar Budaya Raket Prasojo kita kondo takon. Monggo dimulai dari siapa dulu? Pak Giono, mumpung mic-nya di situ. Rahayu. Maaf tadi saya sempat salah paham salah tema yang menyenangkan. Ya. Karena jujur aja kalau tadi saya membaca sekilas itu ada perangnya, jadi saya itu takut. Nah ternyata dengan adanya perang sekarang yang berjalan antara Iran dan Israel itu membuat panjenengan menginspirasi bangkitnya negara-negara di Eropa kan gitu ya. Bangkitnya bangsa Persia. Kalau Eropa udah bangkit lama. Ya, bangsa apa? Persia. Persia dan Iran. Persia itu ya Iran itu tadi. Nah, ini. Dan Sumeria. Sumeria itu Mesir. Ya. Nah, tadi di awal prolog itu jenengan bilang kegelapan mengalami 800 tahun. Iya, Eropa. Nah, terus kegelapan seperti apa yang mereka alami kok sampai 800 tahun? Dengan bangkitnya Iran dan Sumeria itu sampai sejauh mana mereka itu sekarang? Yang saya itu tidak tahu memang gitu. Nah, bagaimana dengan bangsa Indonesia sendiri kalau memang bisa terinspirasi dengan bangkitnya negara itu, bisakah kita menututi jejak mereka, terutama presiden kita? Saya kira untuk situasi yang sekarang itu kita memang berupaya, memang ayo bangkit, apa carane kita mempertahankan uri-uri. Nah, bertahan pasti, uri-uri pasti, mempertahankan, berjuang pasti. Tapi sekarang ini dalam perjuangan ini ya seperti kita ini kan ya terseok-seok tanpa ada bantuan yang tadi penyan katakan. Kenapa untuk mengeluarkan uang triliunan untuk budaya lain, sedangkan budaya kita sendiri yang begitu agung kita abaikan. Nah, ini harapan saya untuk bangsa kita itu bisa terinspirasi bangkit seperti bangsa tersebut. Nah, kira ini kalau pihak-pihak terkait ini mau melibatkan atau pihak terkait itu mau memperhatikan, terutama sekarang ini kan ya jujur aja seperti huruf Jawa itu tidak, yang namanya orang Jawa itu belum tentu bisa menulis huruf Jawa, apalagi anak-anak. Juga bahasa di grup-grup itu bahasanya itu tidak, misalnya kita mertamu itu kan mestinya Jawa itu kan kulon nuwun ya. Kalau kebanyakan itu kan tidak kulon nuwun, kita itu bahasanya kulon kali seperti itu. Terus tradisi yang luhur itu sepertinya sudah mau disisihkan dengan adanya tradisi-tradisi yang dianggap itu syirik. Jadi maksud saya, upama ini pihak terkait itu mau sedikit meluangkan waktu untuk menengok, oh budaya ini dewi ku ngene. Mungkinkah kita itu nanti bisa meniru
bangkitnya mereka, negara yang sudah sadar seperti itu. Matur nuwun, Rahayu. Rahayu. Bahasa Persia seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya itu biasanya yang menguasai di Eropa itu bangsa Inggris. Hanya dia tuh memakai Amerika, memakai Israel, tapi keuntungannya ke bangsa Inggris sendiri. Karena Amerika sendiri itu seperti daerah kekuasaannya Inggris. Apapun Inggris yang mengadakan satu apapun, Amerika menyetujui. Karena rajanya Amerika sebenarnya di Inggris. Untuk presiden Amerika sendiri, itu pemilihannya itu Inggris ikut campur tangan. Seperti penjajahan Belanda pada waktu itu di Indonesia, itu yang menguasai juga Inggris. Karena orang Belanda itu kalau di dalam buku satu ilmunya ilmu satu seperti pertambangan dan lain-lain itu diberi tanda sama orang Belanda itu seperti tanah merah itu daerah itu pasti mengandung emas seperti Rahayu. Bangsa Persia ada golongan yang diunggulkan jadi negara yaitu yang disebut Iran dan secara bahasa dinamakan kalau di kita Arya. Terus pertanyaannya apakah Arya di Jawa ada hubungannya dengan Iran, versi Iran itu? Matur nuwun. Matur nuwun Mas Rofi. Bagi Mas Sadikin, betul, ya. Untuk Bu Nani perlu kita rinci Bu supaya ini terpilah-pilah. Jadi tadi yang disampaikan Bu Nani kan masih campur. Jadi yang mengalami masa kegelapan 800 tahun itu adalah Eropa, ya, bukan Iran. Nah, Eropa kenapa kok mengalami masa kegelapan? Karena pada waktu itu mabuk dogma, mabuk agama. Bangsa Eropa mulai bangkit itu kurang lebih sekitar abad ke-14. Mereka mulai adanya penelusuran penjelajahan samudra yang diawali oleh Marco Polo. Ya. Abad ke-14, 800 tahun berarti sekitar mulai abad 6 mereka mengalami masa kegelapan karena mabuk dogma. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah yang cukup garis besarnya yaitu adanya perang salib. Karena sesama mabuk dogma, mereka antar saudara, mereka berperang antara Islam dan Kristen. Sehingga sisa-sisa peperangan tadi sampai sekarang masih bisa kita temui, salah satunya di kota Cordoba. Di Cordoba ini ada beberapa bangunan yang bersejarah. Ini dalam masa tertentu menjadi masjid, masa tertentu menjadi gereja. Mereka perang salib, Islam dan Kristen, berapa juta orang mati. Setelah itu bergeser lagi ada perang inkusisi. Sesama Nasrani, sesama Kristen, mereka berperang. Perang inkusisi. Sampai akhirnya munculnya Kristen Protestan, Martin Luther. Nah, perang inkusisi, setelah itu masih ada lagi revolusi gereja. Ada Renaissance. Bagaimana tentang sains itu berkembang. Berkembangnya sains otomatis berkembangnya teknologi. Baru setelah itu adanya revolusi industri. Ketika bicara revolusi industri otomatis butuh bahan mentah. Mulailah ini adanya penjelajahan samudra.
para sarjana Eropa akhirnya berani bisa menyimpulkan. Satu, ada kesimpulan mereka yang mengatakan agama itu adalah racun. Ya. Ada yang menyimpulkan apa? Ya. Dogma itu mematikan nalar. Ada yang menyimpulkan apa? Agama adalah alat pembunuh yang paling mematikan. Dari kebangkitan Eropa tadi, mereka melakukan penjelajahan samudra, akhirnya mereka menemukan dunia lain, menemukan benua lain. Ya. Akhirnya apa? Ketika mereka melakukan penjelajahan samudra, mereka selalu membawa orang-orang agamis. Untuk apa? Untuk mendogma bangsa-bangsa yang mereka datangi supaya terdogma oleh agama, dan bangsa yang terdogma tadi nalarnya lemah. Dalam sejarah bangsa kita sendiri yang mendatangkan orang-orang Yaman, orang-orang Ba'alawi pun juga Belanda. Jejak digital banyak, video-video lama tersebar banyak. Ya, supaya bangsa ini menjadi mabuk dogma. Jadi antara masa kegelapan Eropa dengan Persia tadi sesuatu yang berbeda. Eropa kegelapan. Mereka saling berperang karena mabuk dogma. Mereka tidak mampu berkembang karena saling konflik. Sampai mereka mengalami pencerahan, kesadaran pencerahan. Nah, sekarang ini karena adanya perang Iran, ya. Perang Iran ini sebenarnya saya mulai terinspirasi tentang Iran itu ketika saya membaca dengan banyaknya demo-demo kemarin. Masyarakat Iran demo terhadap ini pemerintahan yang Khomeini ini. Bahkan korbannya banyak, ya. Nah, kalau ketika dalam posisi sekarang perang Iran, Amerika dan Israel tadi, ada beberapa tokoh agama kita yang mengutuk Amerika. Ya. Mereka mengutuk Amerika, mereka membela Khomeini, bahkan mereka mendoakan Khomeini mati syahid masuk surga. Ya. Ini banyak bertebaran di medsos. Entah itu di Facebook, di TikTok, ya, di Instagram banyak bertebaran. Tetapi orang-orang Iran sendiri ini juga sudah mulai banyak yang berteriak. Salah satunya tadi yang saya bacakan tadi. Kalian yang bukan orang Iran jangan ikut campur. Kalian yang tidak tahu tentang bangsa kami, bangsa Persia. Bahkan kalian tidak mampu membedakan mana peta Persia dan peta Arab. Orang-orang bangsa Persia mulai bangkit. Mereka mulai melakukan pencarian leluhurnya yang selama ini dipaksa untuk memuja leluhur Arab. Kalau bangsa kita mau terinspirasi, tentunya yang terinspirasi jangan cuma Sutrimo. Yang di forum ini pun saya ajak untuk terinspirasi gitu. Kalau di Iran yang melakukan revolusi, demo ini rakyatnya. Mereka menentang Khomeini. Sehingga orang-orang seperti ini akhirnya apa? Malah mereka memihak Amerika. Karena Amerika lah yang menghancurkan ini rezim Khomeini ini. Mereka berharap, ya, setelah rezim ini jatuh, mereka berharap bangkitnya lagi bangsa Persia. Tapi ini belum terwujud gitu loh. Kalau Eropa tadi kan sudah terwujud pencerahannya, mereka berhasil, ya. Sehingga tadi Pak Bagio sempat mengatakan, ini yang mengambil untung ini kejadian di Timur Tengah ini, yang mengambil untung itu siapa? Memang Britania Raya. Britania Raya itu siapa? Yang menyponsori adalah Inggris. Sehingga sebagai contoh gini,
setiap tahun bangsa kita kan setor upeti ke Arab. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan itu adalah Inggris. Kenapa? Orang mau setor upeti ke Arab naik apa? Pesawat. Arab nggak punya pesawat kok. Memang ada Arabian line gitu. Tapi pesawatnya tadi nyewanya ke Inggris. Banyak ini maskapai di Indonesia itu yang dia pesawatnya nyewa gitu loh. Jadi orang Indonesia setor upeti ke sana itu sebenarnya kamuflase. Tapi bangsa kita kan nggak sadar. Karena kalau kita melakukan perjalanan, biaya yang paling mahal apa? Biaya paling mahal? Transportasinya. Hotelnya. Yang punya hotel rata-rata juga orang Eropa. Ini adalah percaturan ekonomi global. Ini adalah politik dunia, politik global. Bangsa kita seringkali nggak mau sadar di situ. Ya kita berharap yang terinspirasi jangan cuma Sutirmo pribadi. Minimal ini yang hadir saya ajak untuk terinspirasi. Bangsa Persia sedang bangkit ini. Walaupun belum berhasil. Nah, kalau kita belajar tentang masa kegelapan Eropa, videonya sudah saya buat. Mudah-mudahan yang nonton juga terinspirasi. Britania Raya ini kan mengolah bagaimana bangsa kita itu kan mabuk dogma. Akhirnya direkayasa setor upeti. Yang untung juga Britania Raya. Kan selama ini bangsa kita barangkali kan nggak berpikir sejauh itu. Termasuk Pak Giono yang katanya kemarin 3 kali ke sana itu. Emang pesawatnya siapa yang dinaiki? Saudi itu nyewa pesawatnya. Nah, kalau yang di Mesir saat ini, ya, ini di Google banyak ya, bisa dibaca ya. Saat ini dengan presiden yang baru ini, Presiden Abdel Fattah El-Sisi, ini mencoba membangkitkan kembali, ya. Karena selama ini Mesir kan juga tertutup. Mesir itu tertutup seperti kita saat ini. Sehingga sampai Mesir itu dikatakan Arab. Padahal bangsa Mesir bukan bangsa Arab. Bangsa Mesir adalah bangsa Sumeria. Leluhurnya orang-orang Mesir malah dijelek-jelekan, dikatakan negatif gitu loh. Padahal peradabannya luar biasa, peradaban Sumeria tadi. Kalau pada waktu itu, ya, bangsa Sumeria dengan rajanya Fir'aun tidak mengalami kemakmuran, nggak mungkin mampu membuat piramida. Bangunan piramida itu butuh biaya besar, butuh masa yang cukup untuk membangun. Kalau pada waktu itu tidak makmur, pemerintahnya tidak stabil, nggak mungkin bisa membangun piramida. Begitu juga dengan Borobudur Prambanan. Kalau seandainya pada waktu itu tidak ada ilmu tata negara yang memadai, pemerintahan yang stabil, kondisi ekonomi makmur, nggak mampu membuat Borobudur. Tetapi selama ini orang-orang Mesir dicekoi. Untuk apa? Menjelek-jelekan, menyesatkan leluhurnya sendiri. Nah, Presiden Abdel Fattah Al-Sisi ini membangkitkan itu. Sehingga kabar terakhir, ya, ini kabar terakhir ini ada sebuah survei, ya, menunjukkan orang Mesir yang kearapan sekarang tinggal 17%. Yang lainnya sudah mulai kembali. Bahkan generasi muda Mesir sudah mulai kembali menggali budaya leluhurnya, budaya Sumeria. Nah, kita berharap Indonesia seperti Mesir. Jadi yang terinspirasi, yang memimpin revolusi itu presiden kita. Karena bagaimana juga kita ini bukan orang Arab. Kita juga bukan orang Cina, kita juga bukan orang Eropa.
Kita harus tunjukkan inilah bangsa Nusantara. Ini yang harus menjadikan kita terinspirasi gitu loh. Di sini pun saya juga tidak mengajak untuk kita benci ke Arab, tidak. Tetapi sebuah kesadaran, kita bukan bangsa Arab. Kenapa kita harus memuja-muja leluhur orang Arab? Kenapa kita harus memuliakan orang Arab? Kenapa kita harus mengembangkan, membesarkan budaya Arab? Inilah bahasan kita. Mari kita belajar dari bangkitnya bangsa Sumeria atau Mesir dan bangsa Persia atau Iran. Kita nggak perlu ikut campur perang Iran, Amerika nggak perlu ikut campur. Itu urusan mereka. Wong bangsa kita sendiri masih pun kondisi seperti ini. Kita dikatakan Jawa ora Jowo. Dikatakan mau ngaku Arab, kita bukan orang Arab. Rakyat kita masih ada yang kelaparan. Ngapain kita ikut-ikutan ngurusi perang Iran dan Amerika? Selama ini orang-orang Iran, orang-orang Persia dan orang Sumeria ini kan didogma. Didogma untuk memusuhi bangsa Yahudi. Padahal sebenarnya termasuk bangsa Indonesia kan kita didogma untuk memusuhi bangsa Yahudi. Padahal kita kenal aja enggak. Kita enggak pernah bersentuhan dengan orang Yahudi secara langsung. Walaupun produk-produk Yahudi ada di kita. Ya. Ini kan sesuatu istilahnya kebodohan tersendiri gitu loh. Contoh ini Mas Sodikin ini datang ke kita, mendogma kita supaya kita ini membenci taruhlah namanya Gondrong gitu loh. Ini contoh aja. Gondrong temannya musuhnya Mas Sodikin di Jakarta. Kita didogma untuk memusuhi Gondrong. Oh, Gondrong itu sesat, Gondrong itu kafir, Gondrong itu bajingan. Sementara kita semua kenal sama si Gondrong aja enggak. Lucunya bangsa kita itu loh kok yo manut gitu loh. Suruh memusuhi bangsa Yahudi. Padahal kita nggak pernah bersentuhan dengan orang Yahudi. Kita harus terinspirasi dan sadarnya di situ. Monggo siapa lagi mau kondo takon? Pagi monggo. Mboten niku wis. Ya. Bangsa Indonesia saat ini memang juga dalam posisi mabuk Arab. Kita berharap dengan perjuangan kita seperti ini menginspirasi banyak pihak. Kita tidak mungkin selalu kita berharap kita seperti Mesir yang memimpin revolusi kebangkitan bangsa Sumeria itu presidennya. Kita berharap di Indonesia itu yang nanti memulai itu presiden kita. Tapi sampai detik ini kita belum menemukan pemimpin yang seperti itu. Yang berani terang-terangan untuk membangkitkan budaya leluhur Nusantara. Kalau selama ini banyak sekali para penggiat budaya lokal berharap dari pemerintah. Lah kalau yang pegang pemerintahnya aja masih mabuk Arab kan ya sulit. Kadang-kadang kita seringkali hanya cuma dikasih uang tutup mulutnya. 1 tahun sekali dikasih sembako, udah diem. Nah itu aja nggak semua. Terus setelah teman-teman seniman tuh saya ajak mengkritisi kebijakan gubernur ya nggak berani. Apa? Takut tahun depan saya nggak dikasih Pak. Padahal kemarin itu saya lihat dari 500 pelaku budaya. Ini yang benar-benar budaya lokal cuma 30%. Bahkan di gedung Krida Budaya ini ada gamelan. Tapi ketika menyambut pejabat, gamelannya diem kok. Yang untuk menyambut malah budaya Arab kok. Nah, ini kan penjajahan, jelas nampak sekali penjajahan toh. Tapi teman-teman seniman saya ajak protes, saya ajak mengkritisi kebijakannya, tidak berani. Katanya takut Pak tahun depan nggak dikasih, nggak dikasih sembako lagi. Saya katakan kita mengkritisi kebijakan gubernur, kebijakan bupati, kebijakan wali kota.
Lah kalau kita semua tidak berani mengkritisi, kita tidak mau bersuara, ya dianggapnya kan kita ndak ada. Mereka seneng-seneng aja, oh alah penggiat budaya kasih sembako aja diam kok. Mereka kan tambah seneng gitu loh. Cuman segitu martabatnya penggiat budaya lokal, kasih sembako aja diem kok. Itu pun nggak semua gitu. Kemarin yang dikasih cuma 500 orang kok. Ayo kita bangkit. Kita terinspirasi tentang perjuangan bangsa Sumeria dan bangsa Persia. Monggo kita kondotakon lagi. Siapa lagi? Monggo. Ya. Kira-kira bagaimana ya untuk perjuangan kita? Ya. Apakah seperti ini terus berhasilkah? Atau apakah kita nanti khawatir kalau jalan di tempat gitu? Saya yakin hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya yakin hukum alam akan berjalan. Cuman yang namanya hukum alam itu kan tidak simsalabim. Perkara nanti yang menikmati itu entah anak kita atau cucu kita atau cicit kita, tapi saya yakin proses alam tetap berjalan. Tetapi kalau kita semua tidak mau berjuang, ya semuanya akan terdiam. Kita harus berjuang sampai kita meninggal, belum berhasil ya biar diteruskan yang lainnya gitu loh. Kalau seandainya leluhur kita dulu hanya memikirkan dirinya sendiri, saya yakin Indonesia tidak akan terbebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kalau mereka hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Karena berapa juta atau berapa ribu nyawa yang meninggal untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Mereka tidak menikmati. Begitu juga dengan perjuangan kita gitu loh. Kalau kita masih hidup bisa menikmati ya kita bersyukur. Tapi kalau ternyata kita sampai mati nggak bisa menikmati, biar dilanjutkan penerusnya. Tapi kalau kita tidak memulai, saya yakin tentunya tidak ada yang meneruskan, nggak ada yang memulai kok. Ya. Itu yang sulit. Nah, Generasinya itu. saya yakin pasti ada generasi berikutnya. Yang penting kita mau memulai, pasti ada yang meneruskan. Tapi kalau kita nggak ada yang memulai, ya nggak ada yang meneruskan. Karena nanti orang itu saya yakin tetap ada yang berjuang. Tapi kalau kita tidak memulai, mereka kan baru memulai. Nggih? Nah, ampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Mari belajar dari bangkitnya bangsa Sumeria atau Mesir dan bangsa Persia atau Iran. Kita tidak perlu terjebak dengan polarisasi kebencian terhadap Amerika, terhadap Israel. Itu bukan ranah kita. Kita jangan terjebak di situ. Tapi kita harus terinspirasi bagaimana rakyat Iran bangkit, ingin mengembangkan kembali, ingin membangkitkan kembali kejayaan-kejayaan peradaban Persia. Karena memang Iran adalah bangsa Persia, Iran bukan bangsa Arab. Begitu juga dengan Mesir. Mesir bukan bangsa Arab. Walaupun pemerintahan Mesir sempat berjasa dengan adanya prosesi kanonisasi kitab suci Al-Quran. Mesir adalah bangsa Sumeria, bukan bangsa Arab. Mereka bangkit. Saat ini huruf Mesir kuno kembali diajarkan di sekolah-sekolah. Kita tunggu kapan presiden kita sadar hal itu. Diajarkannya huruf-huruf Nusantara. Bukan malah membesarkan huruf dan budaya Arab. Kita bukan benci ke Arab. Karena tidak ada gunanya kita benci ke Arab. Tetapi yang kita sadarkan apa? Kita bukan bangsa Arab. Kita harus bangkit sebagai diri kita sendiri.
bangsa Nusantara. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.